Benarkah itu? Kita langsung saja mendengar jawabannya lewat puisi yang akan dibawakan oleh Bernard Batubara atau Berns Bara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama saya nggak tahu apakah saya memang cowok yang romantis atau bukan sebenarnya. Jadi ya, tapi terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya akan membacakan beberapa puisi dari buku puisi saya yang pertama, judulnya Angsa-Angsa Ketapang. Saat ini sudah tidak dijual lagi, tapi mungkin akan saya cetak ulang dan akan saya jual lagi nanti. Buku puisi ini terbit tahun 2010 dan ada sekitar 69 puisi di dalamnya. Puisi-puisi saya tidak ada yang terlalu panjang, jadi mungkin saya akan membacakan sekitar 5-6 puisi. Puisi yang pertama adalah berjudul Lukisan Kali dan Pohon Tua. Akankah kita bertemu dalam ricik air kali di belakang rumah? Saat arusnya tak pernah mengizinkan kita mengalir, sebagai daun yang jatuh dari pohon tua di sisi tubuhnya. Akankah kita terjalin sebagai dua arus kali yang berdebur suaranya sepanjang malam? Ketika derik jangkrik melarang kita bicara, dan pohon tua menjerat kita dengan belit akarnya. Begitu. Jadi saya tinggal di Jogja, saya ngekos di Jogja, dan di belakang kos saya itu ada sebuah kali yang kalau hujan sedang deras itu suara deburannya terdengar sampai ke kamar, dan saya senang mendengar suara air. Karena itu saya tulis puisi ini. Kemudian puisi yang kedua adalah ini puisi yang sangat pendek, hanya 2 baris. Saya bacakan puisi ini karena sekarang kita sedang berkumpul di bawah langit yang gelap malam hari. Judulnya adalah Saat Ini Malam Begitu Dingin dan Bulan Sedang Purnama. Aku gugur dari matamu, dan kau berangin di telingaku. Puisi berikutnya berjudul Lagu Hujan. Hujan di bulan Juni. Seperti suara yang jatuh itu beribu hentakan, menghantam jalan lengang menjadi genderang yang ditabuh berulang-ulang. Seolah hendak dimulai sebuah perang besar antara denyar hujan dan desau angin. Apalagi yang baru? Yang kecil itu biarkan menyusup diam-diam ke telingamu. Kita akan mulai pertempuran ini, kata waktu, sembari menebas rambutmu yang terhela sekali oleh bayang hitam di balik semak air di tepi sana. Ia tahu, setelah itu, kau akan mulai membenci setiap musim yang membawa hujan. Meski sesungguhnya, ia hanya ingin singgah di tepi matamu. Iya, bentar. Oke. Jadi karena di sini banyak perempuan-perempuan cantik dan laki-laki ganteng, gitu. Biasanya sesuatu yang paling bikin seseorang galau itu ya, salah satunya adalah mantan. Sesuatu bertema mantan itu selalu bisa membuat seseorang tiba-tiba jadi galau, sehappy apapun dia saat itu. Kemudian hening. Ya. Jadi ada sebuah puisi yang saya tulis di buku ini. Sebenarnya saya tulis untuk pacar saya, tetapi ketika buku ini terbit, kami putus. Jadi ada sebuah fakta yang baru belakangan saya sadari. Buku saya ada 4, dan keempat-empatnya itu
selalu menyebabkan hubungan saya kandas. Jadi beneran. Jadi buku pertama saat saya tulis, saya masih pacaran gitu. Begitu buku itu terbit, saya putus. Buku kedua begitu lagi. Saat saya sedang pacaran, saya tulis. Setelah buku itu naik cetak, kami putus. Buku ketiga dan keempat juga begitu. Jadi saya nggak tahu apakah ada efek apa gitu, atau mungkin saya jadi agak takut untuk menulis nantinya gitu, karena ya udah akhirnya saya akan menulis saat saya lagi single aja deh gitu. Karena kalau saya menulis saat saya punya pacar, mungkin akan putus lagi ketika buku itu terbit gitu. Jadi puisi ini berjudul Sejumlah Metafora untuk Sebuah Cinta yang Sederhana. Untuk Anne Mareta. Dirimu lengkung batang bambu, aku gemuruh angin buta. Semalam seharian dihantam, kau cukup melenggang saja. Duhai lekuk mahkota mawar, mataku tertancap kilau duri. Dengan merah rekah bibir basahmu, sudikah aku kau warnai? Diam daun di arus sungai, itu diriku terbawa kelok rambutmu. Hanyutlah napas, hanyutlah debar, hanyutlah dada dan seluruh getar. Dalam suara, dalam tertawa, dirimu lengkung batang bambu. Dalam tertawa, dalam suara, aku gemuruh angin yang buta. Duhai jarak beribu depa, tolong simpan cinta yang sederhana saja. Dari kata yang malu untuk berkata, dari kata yang tak mampu terkata. Duhai luas samudera biru, tolong buihkan ombak tersebab gejolak rindu. Aku ingin perasaanku tak terlalu kasar. Cukuplah tersampai samar saja kepadamu. Judul buku ini, Angsa-Angsa Ketapang, adalah judul salah satu puisi di dalam buku ini juga, dan akan saya bacakan. Saya tinggal saya besar di sebuah desa bernama Anjongan. Desa itu 2 jam dari kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan di rumah, ayah saya suka memelihara banyak binatang, tapi selalu kandas juga. Dia pelihara ikan mati, pelihara ayam mati, pelihara burung lepas, pelihara monyet suka lepas dari rantainya itu, akhirnya ditembak mati lagi. Tapi yang terakhir, ayah saya melihara angsa dan sampai sekarang masih awet. Angsa itu mungkin sudah berumur sekitar saya nggak tahu, sejak saya SMP atau SMA. Angsa itu ada 3 ekor, 2 jantan, 1 betina. Di antara 3 ekor ini pasti selalu ada 1 ekor yang selalu mengucilkan diri. Saya 3 bersaudara dengan adik saya. Saya paling sulung, saya punya adik 2, 1 perempuan, 1 laki-laki, dan yang laki-laki sudah almarhum. Adik saya yang paling bungsu ini selalu senang menyendiri. Jadi ketika pada suatu hari saya melihat 3 ekor angsa itu, saya seperti berpikir gitu. Saya melihat angsa-angsa yang dipelihara oleh ayah saya itu seperti kami sendiri. 3 ekor angsa, 3 bersaudara, dan yang 1 senang mengucilkan diri. Dan adik saya, dia juga senang menyendiri, dan akhirnya dia menyendiri di surga. Dan puisi ini adalah puisi yang saya tulis untuk adik-adik saya. Judulnya Angsa-Angsa Ketapang. Aku tak bisa membayangkan diriku, adik perempuanku, dan adik lelakiku sebagai 3 ekor angsa yang hidup di rumah kami. Karena kami tak membagi dada kami untuk dijadikan sebaskom kecil nasi sisa dan kami lahap bersama. Kami tak berjalan subuh hari menembus pagar rumah yang rusak, mencari sekawanan embun berkilau yang berterbangan
angan setiap sehelai daun ketapang jatuh dari rantingnya. Kami tak pernah melompat, menceburkan diri ke kolam ikan dan berseru kegirangan, mengibas-ngibaskan sayap di dalam air berwarna kuning, berharap sekawanan ikan kecil berenang mendekat. Kami bukan 3 ekor angsa yang tahu kapan harus pulang kembali ke kandang. Kandang kecil tempat seharusnya kami tidur bersama. Dan aku tak bisa membayangkan diriku sebagai angsa tertua yang melebarkan sayapnya, memeluk 2 ekor angsa yang lain, meski seluruh daun di pohon ketapang yang lahir di rumah kami berguguran dan tak akan pernah tumbuh lagi. Tapi angsa paling bungsu sudah terlanjur tidur pulas sekali. Ia tersenyum. Sayapku tak ada di sana. Puisi terakhir. Beberapa orang sering bertanya kepada saya atau kepada pacar yang sudah jadi mantan saya gitu, kamu pacaran dengan penulis atau penyair gitu, sering dibikinin puisi nggak sih? Mungkin banyak yang juga bertanya kepada penyair lain gitu. Kalau saya, ketika saya mencintai seseorang, ketika saya sangat mencintai seorang perempuan, saya justru mengalami kesulitan untuk menulis puisi untuk dia. Karena cinta yang besar, yang sangat besar itu justru susah sekali untuk diungkapkan dengan kata-kata. Karena itu saya sangat jarang menulis puisi untuk pacar saya, meskipun ya itu justru karena saya sangat sayang sekali dengan dia, saya jadi susah merangkai kata-kata yang pas untuk menggambarkan perasaan itu. Tapi saya tulis perempuan yang tentunya perempuan yang saya maksud tidak hanya kepada pacar, tapi kepada ibu saya juga. Jadi ada satu puisi yang saya tulis untuk ibu saya. Ibu saya lahir tanggal 25 Januari. Puisi itu saya beri judul 25 baris Januari. Untuk seorang wanita. Januari, masihkah kau kini menenun sapu lidi dari bening benang embun yang kian layu dan pasif? Sebab pagi kali ini datang terlalu dini dan aku tak mendengar lagi suara sapu lidi. Januari, kau tak pernah selesai dan aku belum juga memulai. Perjalanan kaki mencari kaki, perjuangan hati meniti hati. Fajar melepas selimut, bangun dengan muka yang masai, mengambil kabut, menjemput gelap, mengelap rantai. Aku masih menunggu malaikat maut datang dengan damai. Januari, kau gelisah, menderaskan doa yang tak hendak berhenti. Januari, waktu hanya tempat seluruh sandiwara beraksi. Aku bukan aktor, kau bukan aktris. Kita tak bakat berkomedi. Januari, pagi kian dekat ke pergi, dan kering masih mengintai dasar perigi. Apakah sudah habis rontok rambutmu yang lama lepai? Aku belum siap menada. Aku masih enggan melambai. Januari, pasti hidungmu terasa lengar habis menghirup air kali. Sebab kesanalah air bekas mandiku mengalir, menghanyutkan diri. Tapi jangan kau dan sangit air itu hendak bercerai. 2 anakmu, 1 di surga, tak mau jadi pelerai. Januari, ini hanya serangkai doa, bukan untuk menebus diri. Manalah bisa ujung jalanmu dicari, hanya pucuk galah mampu disigi. Tapi sambut dan dekaplah Januari. Aku hendak menghempaskan diri. Dan biar aku bertanya kepadamu sebaris saja dalam puisi ini. Kalau aku pergi, apakah kau akan menyuruhku kembali? Terima kasih.